Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam ta'zimku buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semua jamaah uripi Allah, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik zahir ataupun yang batin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita mulai kajian di pagi yang indah ini, marilah kemahkan di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam rah, dan di dalam hidup. Kemahkanlah kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kajian kali ini kita mengkaji tentang hari Arafah, yang mana umat Islam saat ini banyak yang berpuasa sunnah, dan para orang-orang yang melaksanakan haji sudah berada di padang Arafah. Apa sebenarnya makna Arafah itu sendiri? Arafah itu adalah tahu. Man arafah, barang siapa tahu. Arafah itu adalah kenal. Man arafa nafsahu, barang siapa mengenal dirinya, faqad arafa rabbahu, maka ia akan mengenal Tuhannya. Barang siapa kepada dirinya saja belum tahu, maknanya kepada dirinya saja belum kenal, bagaimana mungkin kita bisa mengenal, bisa araf kepada Tuhannya, bisa makrifat kepada Tuhannya? Maka untuk makrifat kepada Allah, wajiblah kita makrifat kepada diri kita dahulu. Dengan apakah caranya kita bermakrifat kepada diri manusia kita? Jadi caranya kita bermakrifat arafah nafsahu dengan cara kita harus tahu kedudukan kita. Yakni bila Allah yang wujud, maka kita berkedudukan yang tidak wujud. Bila Allah yang maha hidup, berarti kedudukan kita ya harus kebalikan daripada hidup, ya harus mati. Maknanya kehidupan ini sudah tak teraku-akui sebagai kehidupan manusianya. Itulah cara araftu rabbi
bi rabbi. Itulah cara Arafah mengetahui, mengenal hakikat diri sejati manusia kita. Jadi dudukkanlah diri kita di dalam kebalikan sifat Tuhannya. Jangan malah kita dudukkan hawa nafsu kita kepada sifat-sifatnya Allah. Selama ini kan kita mendudukkan diri, mendudukkan hawa nafsu kita sendiri di dalam sifat-sifatnya Tuhan. Sifat-sifat Allah semua diaku-akui oleh hawa nafsu kita. Ini sifatku, wujud sifatku, hidup sifatku, ilmu sifatku, penglihatan sifatku, pendengaran sifatku, berkalam-kalam sifatku manusia. Jadi selama ini kita salah letak di dalam bertuhan. Mestinya Allah yang berkuasa atas diri kita, tapi selama ini seolah-olah kita yang berkuasa atas Allah. Kita yang bisa menjaga atas Allah. Kita yang bisa berzikir atas Allah. Selama ini kita yang jadi Tuhannya. Bagaimana mungkin kita dikatakan Arafah, mengetahui, mengenal Tuhannya? Selama kita tidak mengenal diri manusia kita, maka selamanya pun kita takkan pernah bisa mengenal Tuhan yang mentuhani, Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang menghidupi, Tuhan yang memperlihatkan, Tuhan yang memperdengarkan, dan Tuhan yang mengkalam-kalamkan diri manusia kita selama ini. Kita takkan pernah bisa mengenal Tuhan, akan tetapi kita hanyalah mengenal Tuhan hawa nafsu kita sendiri yang berpenampilan bak seperti Sang Pencipta selama ini. Jadi meskipun kita berpuasa Arafah, tapi kita belum tahu siapa hakikat diri kita. Kita belum tahu kedudukan diri manusia kita di sisi Allah. Maka selamanya itu bukan dinamakan puasa di sisi Allah. Wong kita berbuka terus dengan hawa nafsu. Yang dimaksud puasa di hari Arafah itu adalah berpuasalah dirimu dari dirimu di hatimu. Berpuasalah dari kehidupanmu di hatimu. Berpuasalah dari kewujudanmu di hatimu. Berpuasalah dari kekuasaan dirimu di hatimu. Semua persembahkan kepada Araftu Rabbi bi Rabbi. Aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku bila aku manusianya sudah kembali kepada ma'rifatullah. Jadi bukan manusianya lagi yang berma'rifatullah, yang ma'rifatullah ya Allah sendiri, ya hidup itu sendiri yang bermakrifat kepada zatnya sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi di dalam haji, ibadah haji itu wajib untuk wukuf di Arafah. Maknanya wajib untuk mengenal Allah. Bila tak mengenal Allah, bila tidak Arafah kepada Allah, tidak makrifat kepada dirinya dan kepada Tuhannya, mana mungkin disebut haji. Maknanya haji itu apa sih? Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik.
hati yang tidak mensekutukan Allah, itulah haji. Hati yang tidak mensekutukan Allah dengan diri manusianya, itulah haji. Jadi bila tidak wukuf di Arafah, jadi bila tidak masuk ke dalam dirimu untuk mengenal dirimu dan mengenal Tuhanmu, maka tak akan pernah mendapatkan gelar Al-Hajjul Mabruru, laisa jazaun illal jannah. Bila tidak arafah kepada diri manusianya dan arafah kepada Tuhannya, ya selamanya meskipun ribuan haji dilakukannya, ia masih berada di dalam jahanam. Bila tidak mengetahui hakikat arafah dan hakikat haji itu. Jadi haji syariatnya dilakukan di Mekah sana. Tapi haji hakikatnya bisa dilakukan di mana-mana dan tak kemana-mana, alias di dalam diri setiap insan. Ketika ia sudah arafah kepada dirinya, ketika manusianya sudah arafah kepada dirinya, maka muncullah araf billah. Araf billah maknanya ketika manusia sudah kembali kepada hakikat diri sejatinya, maka tak akan ada pengetahuan, tak akan ada makrifat kecuali makrifatnya Allah sendiri. Inilah yang disebut haji mabrur. Maknanya meskipun tidak ke Mekah sana, tapi hatinya sudah kembali suci di sisi Tuhannya. Jadi semua yang ada di Mekah, semua yang ada di dalam kitab-kitab suci, semua itu hanyalah lambang-lambang, kiasan-kiasan hati setiap insan, setiap manusia. Karena manusia, al-insanu sirri wa ana sirruhu, karena manusia adalah rahasia Tuhannya. Maka dari itu, bila manusia belum bertemu dengan rahasia di balik rahasia itu, manusianya masih bertemu dengan Tuhan hawa nafsunya, maka selamanya manusia tidak akan pernah suci kehambaannya di sisi Tuhannya, yakni kotor terus, yakni kufur terus. Bila hati kotor, bila hati kufur, ibadah apapun ya juga hancur. Ibadah apapun ya juga racun. Ibadah apapun ya juga busuk. Akhirnya penyakit itu merembet ke dalam hati. Akhirnya bangga dirinya. Akhirnya merasa mulia dirinya. Akhirnya merasa tinggi dirinya, kedudukannya dibanding orang lain. Itulah karena apa? Karena belum arafah kepada Tuhannya. Belum arafah kepada dirinya dan belum arafah kepada Tuhannya. Hatinya tidak pernah dimasuki. Hajar aswadnya tidak pernah diciumi. Karena kita selama ini sibuk belajar dan belajar di luar sana. Yakni hanya belajar syariat saja. Hakikat ma'rifatnya telah terkubur di dalam kuburan jasadnya. Sehingga kematianlah bagi kita selama ini. Dan setelah mati, ia diazab kubur dengan berbagai macam kebanggaan, dengan berbagai macam kemuliaan, dengan berbagai macam urusan-urusan dunia dan urusan-urusan syariat. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi
araftu rabbi bi rabbi, atau man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, maknanya tahu kepada siapa kita harus menyembah, tahu kepada siapa kita harus mengabdi, tahu kedudukan apa yang harus kita tempati. Maknanya bila kita menganggap bahwa diri kita ini hanyalah makhluk, ya diam wae. Ya makmum wae kepada yang menghidupi, makmum wae kepada yang menguasai, makmum wae kepada yang menghendaki kita selama ini. Itulah yang dimaksud arafah, mengenal siapa Tuhan itu. Setelah kita mengenal siapa diri kita, ketika kita sudah menempatkan diri kepada hakikat diri sejati manusianya, maka nyatalah kewujudan Tuhan, maka nyatalah kehidupan Tuhan, maka nyatalah kekuasaan Tuhan atas diri kita dan atas seluruh alam semesta ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi inilah keterangan ringkas tentang babagan Arafah. Wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah maknanya masuklah ke dalam hatimu. Duduklah di dalamnya. Iktikaflah di dalamnya. Bersujudlah di dalamnya. Bersujud di dalam hati itu maknanya hancur leburkan dirimu di hatimu agar nyata keberadaan Tuhanmu yang menciptakan kamu. Jadi wukufnya ya di setiap detik per detik. Bagi para sahabat yang sudah berbaiat, maka tiada hari per hari, tiada detik per detik di dalam wukuf kepada Allah, di dalam mengabdi kepada Allah, di dalam menyembah kepada Allah, di dalam arafah kepada Allah, tahu kepada Tuhannya dimanapun ia berada, di dalam keadaan apapun, bainal masyriqi wal maghrib, awal dan akhir, itulah yang disebut arif billah. Maknanya hanya Allah lah yang memakrifati itu semua. Bukan manusianya yang bisa makrifat, tapi hanya Allah lah yang bisa makrifat kepada zatnya dan kepada seluruh ciptaannya. Jadi manusia mana mungkin bisa makrifat tanpa uripe Allah. Dengan uripe Allah lah manusia sok mengaku-ngaku sebagai yang punya makrifat. Hidup saja ndak punya, kok ngaku-ngaku makrifat. Itulah belenggu-belenggu bagi manusia yang merasa dirinya sudah tahu Allah. Hanya rasanya saja sudah tahu, padahal belum tahu. Padahal hanya pengakuan-pengakuan hatinya bahwa dirinya sudah tahu. Bila masih ada dirinya yang merasa tahu, bila masih ada dirinya yang merasa makrifat, ya tambah jauh dari Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi bagi manusia yang sudah bermakrifat kepada Tuhannya, wujud manusianya dilepas. Hidup manusianya dilepas. Kuasa diri manusianya dilepas. Kehendak daya upaya diri manusianya dilepas. Aktivitas manusianya dilepas. Semuanya dilepas. Agar ketemu dengan Idul Adha. Jadi labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Hati sudah tidak mensekutukan Allah lagi dengan diri kita sendiri. Itulah makna dari
puasa Arafah ini, berpuasalah dirimu dari dirimu di hatimu. Itulah yang membuat kita diampuni segala dosa-dosanya sejak akil balik hingga setua ini. Bila kita sudah ketemu dengan Arafah manusianya dan Arafah Tuhannya, maka hancur leburlah segala dosa-dosa yang kita lakukan selama ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mungkin sampai di sini dulu keterangan tentang Arafah ini. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua senantiasa dimudahkan oleh Allah di dalam kembali kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.